tapi sebelum itu kita mau mulai berdoa dulu. Terima kasih ya yang sudah hadir tepat waktu. Ya, jadi kalau misalnya di bawah udah pada nongkrong, jangan lupa berbagi ya. Ini kuat selamat beli gorengan dibagiin kepada yang lain. Yang punya kopi juga dibagiin sama yang lain ya. Gak apa-apa pakai emoticon aja gitu ya, supaya yang lainnya terhibur. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang udah join tepat waktu. Makasih yang udah follow juga, udah bantu tap-tap layar juga ya. Kita memulai. Kita mau berdoa dulu sebelum itu. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur bahwa di hari ini kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Bahwa kami tahu bahwa kami gak bisa hidup pakai kekuatan kami sendiri. Kami cuma bisa hidup karena Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan, dengan meminta kekuatan dan hikmat daripada Tuhan. Dan hari ini kami meluangkan waktu untuk duduk diam dengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa kami bukanlah manusia jasmani aja, tapi kami punya manusia rohani, yang artinya kehidupan rohani kami itu semua bergantung dari firman Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman Tuhan ini gak cuma berpengaruh bagi iman kami, tapi juga berpengaruh bagi kehidupan praktika kami. Dan kami percaya bahwa hari ini kami akan mengenal sesuatu yang baru dari firman Tuhan. Kami akan mendapatkan pengenalan lebih lagi tentang Tuhan, dan itu akan menolong kami untuk dalam kami bisa hidup sebagai orang percaya yang dewasa rohani. Terima kasih banyak Tuhan, Kau juga membawa setiap orang-orang yang perlu untuk dengerin firman Tuhan. Orang-orang yang lagi kehilangan harapan, orang lagi putus asa, mereka boleh Tuhan bawa ke dalam komal ini sehingga mereka boleh mendengar kebenaran. Dan hidup mereka dipulihkan, dibebaskan, disembuhkan dari setiap halangan atau penyakit atau hal apapun yang ada dalam hidup mereka. Kami percaya bahwa firman-Mu sungguh ajaib. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Ya, shalom semua. Jadi kita akan baca dari Keluaran 19. Biasanya saya kalau bagian renungan firman Tuhan, saya biasanya selesaiin dulu gitu ya, sampai sekitar jam 3 atau setengah 4-an, baru nanti di akhir sesi mungkin misalnya ada yang mau bertanya. Kalau pertanyaannya masih satu topik dengan topik hari ini, maka saya akan bantu jawab kalau saya bisa jawab juga ya. Tapi di renungan hari ini fokusnya kita adalah kita baca firman, kita dengerin firman, dan kita mau untuk melakukan firman gitu ya. Oke, Keluaran 19 ayat yang pertama sampai ayat 25. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya. Beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri di antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa kepada mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau. Dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok. Dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap,
Sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa itu di Gunung Sinai. Sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung itu atau kena pada kakinya. Sebab siapapun yang kena pada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Tangan seorang pun tidak boleh merabanya sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu turunlah Musa dari gunung dan mendapatkan bangsa itu. Disuruhnyalah bangsa itu menguduskan diri dan mereka pun mencuci pakaiannya. Maka kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan janganlah kamu bersetubuh dengan perempuan. Dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras, berbicaralah Musa lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat. Sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan dirinya, supaya Tuhan jangan melanda mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, tidak akan mungkin bangsa itu akan mendaki gunung Sinai ini, sebab engkau sendiri telah memperingatkan kepada kami. Demikianlah pasanglah batas sekeliling gunung itu dan nyatakanlah itu kudus. Lalu Tuhan berfirman kepadanya, pergilah, turunlah. Kemudian naiklah engkau beserta Harun, tetapi para imam dan rakyat tidak boleh menembus untuk mendaki menghadap Tuhan. Supaya mereka jangan dilandanya, lalu turunlah Musa mendapatkan bangsa itu dan menyatakan hal itu kepada mereka. Oke, kita mau fokus ya dalam waktu yang ada untuk kita perhatikan Keluaran 19 ini. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa orang Israel ya mereka dalam perbudakan Mesir dan mereka bisa keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir karena siapa? Karena keperkasaan tangannya Tuhan, gitu ya. Karena Tuhan sendiri yang membebaskan bangsa Israel sehingga bisa keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah yang telah Tuhan janjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, ketika bangsa Israel telah keluar dari Mesir, mereka berjalan di padang gurun menuju ke Gunung Sinai, menuju ke tanah perjanjian. Nah, yang kita mau perhatikan sekarang adalah ya, kemarin setelah orang Israel itu telah keluar dari tanah Mesir, kita melihat nih Allah sendiri yang mengajarkan mereka. Allah sendiri yang mendidik mereka. Ya, kenapa? Karena sebelumnya dalam kitab Keluaran awal kita udah melihat bahwa orang Israel itu disebut sebagai anak dan Allah adalah bapanya. Dan secara khusus Allah juga mengatakan bahwa orang Israel adalah umatnya. Ya, dan Allah adalah Allah bagi orang Israel. Jadi lihat ya, identitas itu di awal itu akan membantu kita banget untuk kita mengerti keseluruhan kitab Keluaran ini. Ya. Kalau kita perhatikan ketika orang Israel itu setelah kejadian, mereka melihat bahwa Firaun dan pasukan berkudanya itu ditelan sama ombak di Laut Teberau, ya. Kita memperhatikan bahwa orang Israel itu kan melewati padang gurun ya.
Padang gurun, padang gurun, padang gurun, padang gurun Syur, padang gurun Sin gitu kan, lalu padang gurun Sinai gitu kan. Nah, kalau kita perhatikan hal itu, ya mereka lagi aus, mereka ngeluh, mereka lapar, mereka ngeluh gitu ya. Terus mereka kekurangan air, mereka ngeluh lagi gitu ya. Terus bagaimana respon Allah itu adalah semua proses pendidikan, semua proses pengajaran bagi orang Israel. Termasuk di Keluaran 19 ini. Banyak orang mengira bahwa oh ini peristiwa orang Israel tiba di Gunung Sinai dan Allah menyatakan kekudusannya. Tapi kita mau cari tahu lagi, ada gak sih maksud yang lebih dalam lagi? Kenapa Allah harus lakukan hal ini terhadap orang Israel? Apa yang Allah mau tunjukkan? Gitu ya. Nah, jadi pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, ya, yang artinya kalau diperkirakan, ya, berarti ini diperkirakan itu di bulan Juni ya, karena kan mereka perhitungan waktunya kan berbeda ya. Ya, di bulan Juni itu perkiraan ya di tahun pertama di bulannya gitu ya. Mereka tiba di Gunung Sinai. Ini di Keluaran 19 ayat pertama. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, kita tahu bahwa di malam Paskah itu ya Tuhan telah mengatakan bahwa inilah bulan pertama dari tahun-tahun yang ada. Lihat ya, Allah sendiri yang mengajarkan mereka tentang ketetapan waktu gitu ya. Nah, jadi ketika orang Israel udah sampai di Gunung Sinai ini, ya, mereka berkemah di padang gurun di depan Gunung Sinai. Oke, lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung itu, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel. Ya, jadi sebelumnya kita tahu bahwa Musa punya tugas untuk menjadi penyambung lidah Allah. Ya, apapun yang Allah sampaikan itu Musa tahu dari mana? Dari 10 tulah dulu dong. Kita mundur dari 10 tulah. Ya kan, dari Keluaran 3 dan Keluaran 4 kita udah belajar ya. Sampai Keluaran berapa tuh? 5. Ya, bagaimana Allah memanggil Musa untuk menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan pesan. Dan kita lihat dari 10 tulah itu, apa yang Musa katakan, ya firman Tuhan mencatat, berfirmanlah Tuhan. Dan Tuhan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nggak kurang, nggak lebih. Yang artinya Musa adalah nabi. Tapi kemarin kita melihat dari Keluaran 18 bahwa Musa bukan hanya sebagai penyambung lidah Allah, tapi Musa juga yang membawa nih masalah pergumulan apa yang dialami oleh orang Israel kepada Allah. Artinya Musa juga jadi imam. Sekalipun ya belum ada nih peraturan, ketetapan tentang imam. Tapi ini semua ada gambarannya, awalnya, bayang-bayangnya gitu ya. Nah, jadi dari Keluaran 18 kemarin, ini pentingnya untuk kita baca firman Tuhan secara berurutan. Ya Bapak Ibu semuanya. Supaya kita ngerti, oh jadi sebelum Keluaran 19 ini sebenarnya kita udah tahu ya. Pelayanan Musa bukan hanya menjadi penyambung lidah Allah, terima firman Tuhan, lalu menyampaikan kepada orang Israel. Tapi Musa juga yang menjadi perantara. Karena orang Israel nggak bisa langsung gitu ya berkata-kata menyampaikan masalah kepada Allah. Harus ada perantaranya, itu Musa. Nah, nanti kita baca di sepanjang keluaran ini mulai ada perkembangannya nih. Ketetapan, peraturan tentang imam-imam gitu kan. Itu nanti ada, tapi sekarang kita mau fokus ke sini dulu. Jadi ketika Musa naik menghadap Allah, Allah mengatakan, Musa sampaikan ya kepada orang Israel. Shalom Kak Adi. Ya, apa yang Allah ingin Musa sampaikan kepada orang Israel? Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir
dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi Allah mengatakan bahwa Musa sampaikan ya kepada orang Israel. Orang Israel kan udah lihat sendiri nih bagaimana perbuatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, kedaulatan Tuhan terhadap orang Mesir. Dari 10 tulah. Oke. Dan bagaimana Tuhan sendiri yang mendukung orang Israel ya di atas sayap Raja Wali dan membawa orang Israel kepadanya. Lihat, orang Israel bisa datang kepada Tuhan itu juga karena Tuhan. Makanya saya percaya bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, semuanya dari Allah, melalui Allah, untuk Allah. Karena gak bisa kita berusaha untuk, kita mau datang sendiri ke Tuhan, kita mau kenal sendiri sama Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan, gak bisa. Makanya menariknya adalah hanya tercatat dalam firman Tuhan, ya, manusia bisa mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub dari mana? Dari Allah yang menyatakan dirinya, Allah yang membukakan dirinya. Jadi bukan karena tiba-tiba manusia gitu ya pengen kenal Tuhan, gak bisa. Karena Roma katakan semua manusia telah jatuh dalam dosa, ya semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, tidak ada yang berbuat benar, tidak ada yang mencari Allah, gak ada. Jadi kita perhatikan, Allah mengatakan ya semua yang telah orang Israel itu saksikan itu adalah perbuatan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Nah, ini kita perhatikan. Jadi Tuhan memberikan, ya ini sebutannya apa ya, supaya saya nggak salah artikan. Ya ini Tuhan sedang memberikan perjanjiannya. Kalau orang Israel sungguh-sungguh mendengarkan, nggak cuma mendengarkan, tapi juga berpegang pada perjanjian Tuhan, ada hasilnya nggak? Ada. Apa hasilnya? Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Nah, jadi kita tahu ya bahwa ini karena ketetapan Tuhan yang menginginkan orang Israel jadi milik kepunyaannya. Bangsa yang unik, bangsa yang khusus. Itu ketetapan Tuhan. Tapi Tuhan bilang ada bagiannya nih, kamu untuk tetap berpegang pada perjanjianku. Bukan cuma mendengarkan, tapi juga berpegang pada perjanjianku. Kita perhatikan titik 6 ya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam. Nah ini perhatikan, dan bangsa yang kudus. Ini identitasnya. Ini loh identitas yang Allah ingin nyatakan kepada orang Israel. Bahwa orang Israel adalah kerajaan imam. Yang artinya apa? Israel itu menjadi bangsa teokratis yang dipimpin oleh Allah sendiri. Rajanya ya Allah sendiri. Tapi kan beda ya sama bangsa-bangsa di sekitarnya. Bangsa-bangsa di sekitar Israel yang memimpin rajanya manusia, tapi ini Allah. Ya, makanya kata di sini ya tentang kerajaan imam ini kaitannya adalah kerajaan yang dipimpin sama Allah sendiri. Bayangkan gimana ya suatu bangsa dipimpin sama Allah di atas segala Allah. Itu bangsa yang luar biasa banget. Makanya kalau orang Israel mengikuti, mendengarkan, melakukan semua ketetapan Tuhan, berhasil mereka. Ya, tapi kita nanti lihat gimana nih mereka
semudah itukah akan mendengarkan dan mentaati perkataan Tuhan? Ya, itu yang Allah katakan. Jadi Allah katakan, engkau telah melihat apa yang aku perbuat, dan ternyata perbuatan Tuhan itu untuk menunjukkan siapa kepada orang Israel? Bahwa dia adalah Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, benar-benar melampaui apa yang pernah orang Israel pikirkan, apa yang pernah orang Israel dengar. Itulah yang diperbuat Allah. Makanya 10 tulah itu termasuk Firaun dan segala pasukannya itu di tenggelam dalam laut Teberau itu sebuah pendidikan, pengajaran dari Tuhan. Ini loh aku, ini yang bisa aku perbuat. Gitu ya. Nah, kemudian dikatakan ya di ayat yang ke-6, kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Lihat, bangsa yang kudus karena apa? Karena mereka ya mengikuti ketetapan Tuhan. Ya, karena yang memimpin mereka adalah Allah yang kudus, benar, adil gitu ya. Bukan dari ukuran manusia. Kita berpikir, oh mungkin kayak ini kudus, oh mungkin kayak benar. Loh, tiap-tiap orang punya pandangan yang beda-beda. Karena kita harus punya kebenaran yang absolut ya, yaitu Allah. Makanya Allah adalah kebenaran, di luar dari Allah adalah kejahatan. Ya, Allah itu kudus, di luar daripada Allah ketidakkudusan, kenajisan. Nah, terus setelah itu apa? Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu, membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepada. Jadi perhatikan, Musa menyampaikan firman Tuhan ini kepada para tua-tua dulu, eldersnya orang Israel. Kemudian baru disambungkan kepada seluruh bangsa di ayat ke-8. Responnya apa bangsa Israel setelah mendengarkan hal itu? Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ini penting ya. Kalau kita lagi baca firman Tuhan, kita perhatikan nih kalimatnya pelan-pelan. Oh, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Ini apa? Ini perkataannya bangsa Israel. Bangsa Israel mau untuk melakukan 1-2 firman Tuhan. Enggak. Orang Israel akan melakukan firman Tuhan kalau bisa. Enggak. Orang Israel mengatakan bahwa segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Nah ini mulai, Musa ya semua yang menjadi respon dari bangsa itu Musa bawa nih ke Tuhan. Ya makanya Musa menjadi imam juga ya. Lalu kemudian apa yang terjadi? Berkatalah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu. Apabila aku berbicara dengan engkau dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Jadi ini Tuhan, oke, nanti kita akan dalemin ya. Ini kenapa sih Tuhan harus melakukan hal ini ketika orang Israel sampai di Gunung Sinai? Sebenarnya apa sih pelajaran yang Tuhan ingin ajarkan kepada orang Israel? Ya. Nah, jadi Tuhan bilang kepada Musa untuk disampaikan kepada orang Israel bahwa Tuhan akan datang dalam bentuk awan yang tebal supaya orang Israel bisa mendengar hal itu apabila Tuhan sedang berbicara kepada orang Mesir. Tujuannya apa? Tujuannya kenapa? Tuhan harus ya memberikan sebuah tanda ketika Tuhan itu hadir di atas Gunung Sinai, ada awan yang tebal gitu ya. Terus ketika Tuhan itu berbicara kepada Musa, maka bangsa itu juga akan mendengarkan gitu ya. Kok jelek ya sinyal saya, bentar. Oke. Ya. Nah, jadi kita perhatikan lagi ya, kita fokus lagi. Teman-teman yang di kolom komentar kalem ya. Ya, jadi kita perhatikan bahwa Tuhan ya melakukan hal ini bukan karena iseng gitu.
eh kayaknya aku pengen kasih awan aja deh gitu ya. Kayaknya aku pengen untuk suaranya menggelegar gitu ya. Itu bukan iseng, ada tujuannya. Ya, sepanjang saya baca firman Tuhan, ya firman Tuhan tuh nggak pernah iseng. Perkataan Allah, perbuatan Allah tuh nggak pernah iseng, pasti ada tujuannya. Nah, bagian kita sekarang adalah kita cari tahu apa yang sebenarnya Tuhan mau ajarkan, gitu ya. Oke. Jadi, Musa memberitahukan perkataan itu kepada bangsa itu. Tujuannya apa tadi? Supaya orang Israel percaya kepada Musa. Tipikalnya orang Israel ini adalah butuh melihat bukti dulu, baru mau percaya. Makanya Tuhan mengadakan perbuatan yang besar dalam 10 tulah. Tuhan menunjukkan sendiri kepada mereka dengan mata kepala mereka tuh. Firaun dan segala pasukannya tuh mati. Ya, Tuhan mengadakan mujizat di padang gurun Syur dan Sin. Bahwa akhirnya mereka bisa makan dan minum. Ya, mereka bisa makan roti dan makan daging. Ya kan. Terus di Gunung Sinai ini Tuhan menunjukkan keberadaannya, kehadirannya, termasuk hubungannya dengan Musa. Tujuannya apa? Supaya Israel percaya kepada Musa. Jadi ini menarik. Supaya Israel percaya kepada Musa yang adalah hamba Tuhan, yang dipilih secara khusus menjadi nabi dan imam, yang kasih bukti Tuhan. Nah, kenapa ini perlu ditekankan? Karena nanti kita lihat, ada nggak yang menganggap rendah Musa? Ada. Ada nggak yang nggak menghormati Musa? Ada. Makanya ini pentingnya kita baca firman Tuhan ya berurutan. Ya, karena itu semuanya berkesinambungan. Kalau kita bacanya lompat-lompat ya mau dapat apa gitu ya. Nah, lanjut. Ayat yang ke-10. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri pada hari ini dan besok mereka harus mencuci pakaiannya. Jadi dalam jangka waktu hari pertama firman Tuhan diberikan, ya lalu di hari ketiga mereka udah harus mempersiapkan diri. Untuk apa? Untuk ya kehadiran Tuhan itu datang ke atas Gunung Sinai. Gitu ya. Kenapa ini mereka harus menguduskan diri? Ini menguduskan diri artinya apa? Pelan-pelan kita baca. Oke? Ayat yang ke-11. Jadi menjelang hari ketiga, mereka harus bersiap sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun. Jadi kedatangan Tuhan itu ya nggak bisa mereka sembarangan, seenaknya, nggak bisa. Karena Allah adalah kudus dan benar. Orang Israel disuruh untuk bersiap-siap menguduskan dirinya hari ini dan besok dan selanjutnya hari ketiga, supaya apa? Mereka punya takut akan Allah. Oh, ternyata ketika Allah itu datang kita harus menguduskan diri ya. Kita nggak bisa seenaknya aja. Ada ketetapannya. Iya, karena apa? Ini bangsa, umat pilihan Allah. Kehidupannya mereka itu diatur sama Tuhan. Beda sama bangsa lain, mereka bikin peraturan sendiri sesuai dengan dewa-dewinya, betul? Tapi orang Israel hidup sesuai ketetapan Tuhan. Termasuk kita sekarang orang percaya, kita hidup sesuai dengan apa yang jadi kebenaran firman Tuhan. Buktinya, buat apa sih hal seperti itu? Untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebusnya, orang-orang yang telah dibenarkannya, orang yang telah dikasihinya. Ya kita hidup sesuai dengan ketetapannya. Karena hidup kita bukan milik kita lagi, betul? Tapi hidup kita milik Kristus. Ya, makanya kalau sampai hari ini kita menjadi orang percaya, tapi hidup kita lebih kuat dagingnya, hidup kita masih lebih seenaknya aja. Sebenarnya identitas kita apa sih? Saya mau katakan yang menjadi ini maksud Alkitab perbuatan baik, kebenaran gitu ya. Apalagi kita mengasihi, mengampuni, tujuannya apa? Untuk kita menunjukkan kepada orang sekitar kita, ini loh saya murid Kristus, ini loh saya pengikutnya Kristus, ini loh saya yang telah dibenarkan, yang telah dikuduskan, yang telah dilayakkan. Ngerti ya? Itu sebagai sebuah wujud gitu. Ini nih saya yang telah Tuhan kasihi, yang telah Tuhan benarkan. Saya ini orang percaya.
Ya, makanya kalau misalnya kita yang kita yakini dengan yang kita lakukan bertentangan, itu miss-nya di mana ya? Missing link-nya di mana? Errornya di mana gitu? Apa emang belum ngerti firman Tuhan jadi nggak mau melakukan? Atau emang tahu tapi nggak mau melakukan? Atau emang belum tahu kebenaran aja jadi nggak tahu juga harus apa? Loh, yang saya tanyakan adalah, jadi kamu udah dibenarkan belum? Kamu udah diselamatkan belum? Kamu udah kenal Tuhan belum? Jangan sampai kita kira kita kenal Tuhan, kita kira kita udah dibenarkan. Iya, saya kira saya udah percaya, tapi ternyata dari kehidupanmu nggak membuktikan kamu seorang yang percaya. Jangan-jangan yang selama ini kamu yakinkan kamu hidupin, itu bukan yang Alkitab katakan. Jangan-jangan selama ini yang kamu percayai gitu ya, wah ini loh perspektif saya tentang Yesus, ternyata bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan tentang Yesus. Mengerikan. Ya, mengerikan. Nah, jadi bukan hanya orang Israel harus menguduskan diri mereka, nanti kita baca ya, menguduskan diri ini artinya apa, tetapi juga akhirnya dibangun batas bagi bangsa Israel, supaya mereka jangan naik atau mereka jangan kena ke kaki dari gunung itu. Kalau kena itu pastilah akan dihukum mati. Kalau kita lihat ya dari sejarah ya, keagamaan orang-orang di Timur Dekat kuno, memang orang-orang saat itu ketika mereka mau datang menyembah dewa-dewinya pasti areanya di atas gunung. Nah, tapi kalau kita perhatikan, bedanya di Gunung Sinai ini adalah Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Kan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat memang ada kesamaannya di latar belakang tradisi. Tapi kan bedanya ini Allah yang hidup yang mereka sembah. Allah yang luar biasa yang telah menyatakan diri dari 10 tulah. Iya kan? Jadi itu kita tinggal perhatikan aja perbandingan dari karakternya. Dari pribadinya. Jadi tangan seorang pun gak boleh meraba gunung itu karena nanti pasti akan dilempari batu atau dipanai sampai mati. Baik binatang, manusia gak akan dibiarkan hidup. Artinya bukan Allah galak. Allah kejam. Tidak. Tapi ini untuk menekankan apa? Kekudusannya Allah. Gak boleh manusia sembarangan bahkan hewan tanpa disengaja itu naik. Makanya kalau kita perhatikan yang sekarang di Keluaran 19 ini yang ditekankan adalah Musa dan Harun yang boleh naik. Nanti setelah perkembangannya mulai nih ya, ada imam-imam ya kan, ada tua-tua gitu ya, para tua-tua orang Israel, bangsa Israel. Ya itu nanti. Tapi di saat ini ketetapan Allah adalah Musa dan Harun. Ya, untuk menunjukkan apa? Allah itu kudus, gak bisa sembarangan. Kalau sembarangan apa hukumannya? Mati. Kenapa sih hukumannya harus mati? Ya, karena ini melanggar kekudusan Allah. Sehingga manusia menyadari bahwa yang bisa naik hanya yang Tuhan izinkan. Ya, dan untuk mempersiapkan kedatangannya Tuhan ke atas Gunung Sinai itu harus apa? Harus menguduskan dirinya. Sekalipun mereka nggak naik, tapi mereka juga sebagai bangsa harus menguduskan dirinya, nggak bisa main-main. Ya, kayaknya ribet banget ya Kak, mau kedatangan Tuhan dinyatakan atas Gunung Sinai. Iya. Konteksnya perjanjian lama kan. Di dalam Kristus kan beda lagi, betul? Semua karena Kristus. Kita hari ini bisa berdoa, Tuhan mengucap syukur buat segala yang terbaik. Terima kasih Tuhan, karena kasih karuniamu aku ada. Terima kasih Tuhan, kekudusanmu ada menuntunku dalam kebenaran. Semua karena Yesus. Tapi kita memang perlu baca perjanjian lama Bapak Ibu. Jangan kita langsung lompat-lompat baca ke mana? Ke perjanjian baru. Lah, gimana bisa pahamnya? Kita perlu baca perjanjian lama supaya kita melihat ini loh standarnya Allah. Ini loh ketetapannya Allah. Ini loh kekudusannya Allah. Tapi kita tahu juga, kita juga nggak bisa lakukan yang sama seperti orang Israel. Makanya ketika kita baca perjanjian baru, kita bersyukur bahwa ternyata oleh
darah anak domba Allah, dengan kematian dan kebangkitannya kita beroleh segalanya yang telah dijanjikan oleh Allah. Itu kan dahsyat banget. Ya, lalu, nah ini menarik nih. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Nih, saya mau katakan ya, di Keluaran 19 ayat 13 ini, orang Israel tuh nggak ada yang buat trompet. Saat itu tuh bahkan sangkakala, bukan trompet deng, sangkakala itu nggak ada orang Israel bikin. Jadi ini menarik. Ini siapa? Sangkakala datang dari mana? Dari surga. Ini bukan orang Israel yang membunyikan sangkakala panjang, enggak. Fun fact-nya adalah di Israel itu nggak ada yang membuat sangkakala. Jadi ini tepat dari surga. Kebayang nggak? Gimana mereka mendengarkan suatu suara sangkakala yang mereka nggak bunyikan? Wah, kalau kita ada di sana kita pasti takut banget gitu ya. Soalnya kita perhatikan, Tuhan datang dalam awan yang begitu tebal. Ada bunyi guruh, ya kan? Lalu bunyi sangkakala yang panjang gitu kan. Wah, itu gimana gitu ya? Mungkin kita, wah ini ya kedatangan Allah di atas segala Allah, atas Gunung Sinai. Lalu turunlah Musa dari gunung itu, ya, mendapatkan bangsa itu. Lalu bangsa itu melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan telah perintahkan kepada Musa. Apa aja? Bangsa itu menguduskan dirinya, mencuci pakaiannya, ya, lalu menjelang hari ketiga janganlah bersetubuh dengan perempuan. Yang artinya mereka bukan hanya menjaga kekudusan apa yang mereka pakai, tapi juga hidupnya. Ya. Nah, dan terjadilah pada hari ketiga, pada terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung, dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Jadi apa yang Allah katakan sebelumnya kepada Musa itu semua jadi. Bahwa Allah datang ya dalam kemuliaannya dengan awan, guruh, kilat, dan bunyi sangkakala. Sehingga bangsa itu gemetar. Karena mereka belum pernah alamin itu sebelumnya. Dan mereka saksikan, wah ini tuh kedatangannya Allah mereka. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Berdirilah mereka pada kaki gunung. Ya, Gunung Sinai itu ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya ke dalam api. Asap membumbung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama makin keras. Berbicara Musa, lalu Allah menjawabnya dalam guruh. Ini menarik. Orang Israel mendengar Allah berkata dalam bentuk guruh. Tapi kalau Musa mendengar ya, menerimanya perkataan seperti perkataan yang Musa mengerti gitu ya, bahasa yang Musa mengerti, tapi orang Israel enggak. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, dan naiklah Musa ke atas. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah, peringatkanlah kepada bangsa itu supaya mereka jangan menembus mendapatkan Tuhan hendak melihat-lihat, sebab tentulah banyak dari mereka akan binasa. Juga para imam yang datang mendekat kepada Tuhan haruslah menguduskan diri supaya jangan Tuhan melanda mereka. Nah, sampai sini dulu. Jadi kalau kita perhatikan, ini kan konteksnya adalah orang Israel itu mereka baru aja keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan lagi mengajar mereka sebagai umatnya. Dan kalau kita perhatikan, orang Israel nih konsepnya udah jadi bangsa. Kenapa? Oke, kalau bicara tentang kerajaan, spesifik nih ya, kerajaan. Biasanya syaratnya apa aja? Kalau sebuah bangsa, berarti kan harus ada rajanya. Sebuah kerajaan ada rajanya. Ada pemerintahnya. Terus ada rakyat, ada wilayah, betul. Nah, tapi orang Israel yang belum apa? Yang belum ada di sini apa? Di Keluaran 19 ini? Apa yang belum ada? Wilayah.
Karena rajanya udah ada, yaitu Allah. Lalu rakyatnya ada, orang Israel. Lalu pemerintahannya, ya ini ketetapannya. Makanya saya mau katakan, dari mereka keluar dari tanah Mesir, termasuk 10 tulah itu juga, itu semua tentang bukan hanya perbuatan Allah menunjukkan kebesaran, tapi ketetapannya. Nah, makanya Israel lagi diajarin ketika Allah menyatakan dirinya, ya ini ketetapan nih ya, harus dilakukan ini. Makanya tadi dikatakan di atas sebelumnya, jika kamu mendengarkan dan berpegang pada perjanjianku. Ya, jadi kita hari ini belajar tentang hukum Allah. Ya, bahwa hukum yang diberikan Allah itu memberitahukan orang Israel bagaimana mereka mempersiapkan kedatangan Allah di atas Gunung Sinai dan hidup sebagai sebuah bangsa, ya, sebagai sebuah bangsa. Nah, kalau kita udah perhatikan, orang Israel sebelumnya udah disebut sebagai anaknya, sebagai umatnya. Nah, hukum ini tuh, ya kalau kita lihat sekarang di Indonesia kan hukum ada supaya pemerintah bisa melakukan bagiannya, kita juga bisa melakukan tanggung jawab kita, kan gitu ya. Jadi perjanjiannya dua arah. Dari rakyatnya ada tanggung jawabnya, lalu sebagai pemerintah juga ada tanggung jawabnya, kan gitu. Ya, dan hukum itu kan diberikan untuk apa sih? Untuk menata. Yang tadinya berantakan, ya kan, ditata jadi rapih, teratur, tertib. Nah, jadi kalau misalnya sampai hari ini ada orang-orang yang, kenapa sih Tuhan gak boleh ini, kenapa sih kita gak boleh kayak gini, kenapa sih kita disuruh kayak gini-gini, kenapa kita harus kayak gini-gini segala macam. Oh, berarti harus kayak gimana dong? Kita hidup seenaknya aja gitu di depan Tuhan. Loh, sebenarnya kita apa sih? Kenapa kita harus mengikuti ketetapan Tuhan? Kan karena kita adalah umatnya. Betul? Kita hidup untuk mencerminkan ketetapan Tuhan, yang artinya kita adalah milik kepunyaannya. Ya, jadi kalau lihat dari perjanjian Timur Dekat kuno itu, ya, hukum itu ya adalah perjanjian antara bangsa dan Tuhan. Dan kita lihat bahwa perbedaannya jelas sekali nih. Maksud saya Allah dengan orang Israel itu bukan hanya sekedar raja dan rakyat, tapi hubungannya lebih dekat lagi. Kemarin saya pernah lagi buka scroll TikTok ya. Ada satu video bagus sekali dari TBN, dia katakan apa yang membedakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub dengan ilah-ilah yang lain yang ada saat itu. Karena kalau ilah-ilah yang ada di saat itu, mereka tuh gak ada kasihnya kepada orang, kepada manusia. Pasti karena mereka punya kepentingan. Tapi yang menarik adalah dari kita mengenal Allah Abraham, Ishak dan Yakub, kita mengenal kasihnya. Bahwa dia mau berikan karena dia mau menunjukkan kasih, ya dia mau menyelamatkan karena dia mau menunjukkan kesetiaannya. Itu beda sekali. Makanya saya mau katakan kalau mau belajar tentang kasih yang tanpa syarat, tanpa batas, cuma sumbernya satu, yaitu Allah. Makanya di luar dari Allah, kita pasti akan hitung-hitungan. Oh, kalau kamu baik, saya juga baik. Kalau kamu jahat, saya bisa lebih jahat. Oh, saya hanya mau menolong orang-orang yang menolong saya. Lihat ya, tindakan kita hanya dinilai dari apa yang kita dapatkan dari orang lain. Sekedar transaksional aja. Tapi Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya, ya adalah Allah yang kasihnya tuh besar. Buktinya apa? Kita seringkali melihat Israel gagal. Tapi Allah tetap mau untuk menyelamatkan, mengasihi, bahkan memulihkan Israel. Makanya itu saya pernah bahas ya di dalam Bible Study tentang penolong yang sepadan. Itu menarik sekali. Bahwa dalam kitab Kejadian, ya pasal yang kedua, dikatakan penolong yang sepadan dalam bahasa aslinya adalah Ezer Genekno, penolong yang sepadan.
Artinya, Hawa harus diciptakan untuk menolong Adam. Ya, the secondary itu diciptakan untuk menolong yang primary. Loh, berarti kita wanita kelas kedua gitu. Ini gimana gitu kan? Padahal Allah menciptakan Adam dan Hawa segambar dan serupa dengannya. Perhatikan dulu bahwa Hawa diciptakan karena Allah telah melihat tidak baik manusia seorang diri. Itu Tuhan yang melihat. Tapi saat itu Adam belum ngerti, Adam belum paham. Itu hanya ada dalam pikirannya Allah bahwa tidak baik. Ya, dari hari pertama sampai hari ke-7 Tuhan melihat semuanya sangat baik. Tetapi untuk pertama kali Allah bilang tidak baik seorang manusia seorang diri. Lalu menariknya adalah Tuhan gak langsung kasih tahu itu ke Adam, tapi Tuhan bawa Adam kepada situasi di mana akhirnya Adam melihat, mengamati, kok semua hewan berpasang-pasangan, saya enggak. Kok hewan ada berpasang-pasangan, kok saya seorang diri. Adam menemukan tidak ada yang menemani dia. Ini bukan cuma bicara tentang ditemani doang, bukan. Ya, tapi Adam melihat bahwa kok ada yang kurang. Ya, makanya dibentuklah Hawa penolong sepadan. Artinya, ketika kata Ezer Genekno ada dalam perjanjian lama, tahu nggak itu dipakai untuk mengungkapkan apa? Kata Ezer Genekno, ya penolong yang sepadan dalam bahasa Ibrani, itu lebih sering dipakai untuk mengungkapkan Allah yang selalu menolong Israel. Karena Israel nggak bisa menolong dirinya sendiri, Adam nggak bisa menolong dirinya sendiri. The primary one nggak bisa menolong diri sendiri, makanya ada the secondary yang menolong dia, penolong sepadan. Tapi sama hal dengan Israel, mereka nggak bisa menolong dirinya sendiri, makanya perlu Allah yang menolong mereka. Tapi meskipun Allah yang menolong mereka, Allah nggak pernah dianggap sebagai yang lebih rendah daripada Israel. Bukan. Ya, jadi dari hal itu penekanan yang saya mau bagikan adalah ketika kita melihat Israel salah, gagal, jatuh, selalu kita lihat ada kasihnya Allah, ya ada kemurahan hatinya Allah untuk selalu nih memulihkan, menyelamatkan Israel. Kenapa? Karena Allah yang udah menjanjikan sebelumnya. Dan saya bersyukur ya bahwa perempuan di dalam Kejadian 2 itu disebut sebagai penolong sepadan. Meskipun kita sebagai penolong sepadan, yang artinya kita harus menolong yang pertama kali diciptakan, tapi kita bukanlah golongan kedua, bukan. Ya, makanya ya Tuhan ada untuk membentuk kita, untuk menguatkan kita ya, para wanita, untuk kita bisa menolong. Ya, untuk kita bisa menolong. Nah, perhatikan firman Tuhan gak pernah mencatat bahwa wanita harus tunduk kepada pria, enggak ada. Alkitab cuma mencatat istri tunduk kepada suami. Karena konteksnya dalam Kejadian bahas suami istri, Kejadian 2 itu. Ya, bahkan dalam Kejadian 3 kecenderungan Hawa terhadap Adam dan bagaimana Adam seharusnya. Makanya Paulus tulis di kitab Filipi bahwa istri harus tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi istri. Kenapa? Karena Paulus melihat celah dalam Kejadian 3, itulah yang membuat Hawa jatuh, kecenderungannya seperti itu. Nah, yang menariknya adalah firman Tuhan itu kan bukan hanya berpengaruh pada kehidupan rohani kita aja, tapi juga firman Tuhan itu memberikan kebutuhan yang gak pernah kita sangka. Bahwa ternyata ketika saya waktu itu dalemin ya di Babes tadi, dalam Filipi, dalam Efesus. Dalam Efesus dikatakan apa? Istri tunduklah kepada suami, suami kasihlah istri. Karena pria itu butuh untuk direspek, dihormati. Dengan segala keputusan mereka, kesalahan mereka perlu untuk dihormati. Tetapi wanita perlu untuk dikasihi. Makanya firman Tuhan itu dahsyat banget ya.
Karena tahu kebutuhan yang kita nggak pernah sadarin. Dan bayangkan kalau setiap orang Kristen menghidupi firman Tuhan, saya rasa Indonesia nggak bakal kayak gini. Indonesia akan jauh lebih dahsyat lagi ya. Nah, ya jadi yang hari ini mau saya sampaikan adalah, saya tadi bukan bahas seksis ya. Saya nggak bahas seksisme ya. Ya jadi jangan mengarah ke sana. Ya makanya kan Kak Juni, karena Paulus melihat celahnya itu, bahwa istri ingin selalu ya dibilangnya birahi kepada suami itu bukan tentang sexual desire, tapi memang kecenderungan untuk take over suaminya. Tapi dalam Kejadian katakan apa? Tuhan bilang apa? Tetapi engkau akan berkuasa atas istrimu. Dan Paulus juga tekankan bahwa istri harus tunduk kepada suami supaya nggak melakukan hal yang sama dalam Kejadian gitu. Oke. Jadi kita perhatikan bahwa dalam Keluaran 19 ini kita lihat ya pentingnya hukum Israel itu diberikan, ditunjukkan ya dalam dari kehendak Tuhan, supaya orang Israel mereka bisa hidup sebagaimana umat pilihan Allah. Yang beda banget sama bangsa-bangsa pilihannya. Ya, makanya orang Israel tuh memang cara hidupnya mereka, tatanan hidup mereka emang beda dari bangsa lain. Emang Tuhan mau bikin unik. Karena bangsa ini adalah bangsa milik Allah. Bukan masalah istri Kak, apa nih? Bukan masalah istri Kak, temenan aja udah merasa paling benar. Ya itu. Ya, kalau Sunda milik siapa Kak? Halo Kak Jaja. Ya, jadi kita belajar tentang ini. Ini kan baru Keluaran 19 ya. Nanti kita akan lihat ke depannya tentang 10 perintah Allah. Kita melihat nanti orang Israel dengan segala kekayaan yang mereka terima dari orang Mesir malah membuat mereka jadi membuat penyembahan berhala. Ya nanti kita lihat ke depannya gimana. Karena ya orang Israel yang bilang nih, tadi saya tekankan. Orang Israel bilang apa? Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Nah, kita lihat ini nanti jadi nggak? Ya, Bapak Ibu, saya nih cukup agak panjang ya bahas ini karena saya pengen untuk Bapak Ibu tahu ya latar belakangnya. Makanya saya juga bacain firman Tuhan tuh berurutan. Apa istimewanya Israel? Iya, karena Allah yang memilih. Janjinya Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau saya sih melihatnya gitu. Yang artinya bahwa kalau kita lihat apakah karena Israel sempurna? Tidak. Sama halnya dengan kenapa tokoh ini dipilih Kak? Kenapa tokoh ini dipilih? Kalau saya sih nggak mendalami hal itu ya. Karena maksud saya setiap tokoh-tokoh dalam kitab ada kelemahannya juga kok. Musa ada kelemahannya, Abraham ada kelemahannya, Daud ada kelemahannya. Dan Daud mengizinkan bahwa di Israel itu berita tentang apa ya, dosanya, kehancuran keluarga itu tercatat. Menarik loh. Biasanya kan kalau pemimpin nggak mau ada sejarah kelam, ya jadi ditutupin kan gitu. Daud enggak, biarkan semua orang tahu. Karena Yakub menang, makanya jadi bangsa pemenang. Ya jadi gini Bapak Ibu, saya tuh kalau bagiin renungan firman Tuhan, ya saya lebih sederhana. Saya lagi bagiin renungan, mungkin kelihatannya kayak saya lagi ngajar ya, tapi sebenarnya saya lagi bagiin renungan. Makanya saya lebih menekankan pengertian dan bagaimana kita melakukan. Kalau di kelas-kelas tertutup, saya bisa lebih detail. Kenapa? Karena saya memperhatikan audiens, apakah mereka sanggup terima. Dan tipikal saya bukan hanya mengajar aja. Saya lebih pengen tahu respon seberapa jauh pengertian itu, seberapa dalam pengertian itu dan bagaimana melakukannya. Ya, kenapa saya mau katakan hal ini? Karena menurut saya ada begitu banyak informasi yang diberikan dan orang tuh belum paham tapi langsung copy paste aja, mengutip. Mereka belum paham. Yang artinya firman Tuhan cuma jadi hafalan. Padahal firman Tuhan harusnya nggak jadi hafalan.
Harusnya firman Tuhan ini setiap kebenaran kita terima, kita mengerti dan kita lakukan. Makanya kesadaran untuk melakukan datang dari pengertian. Tapi kan banyak orang belum ngerti. Boro-boro ngelakuin, ngerti aja belum. Ya, jadi kalau misalnya saya mau ngomongin hal yang lebih berat, saya nggak bisa untuk di live TikTok. Karena saya mengamati ini audiensnya siap nggak. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya sekedar mau cari informasi, sebenarnya Bapak Ibu, mungkin pertanyaan-pertanyaan itu bisa cari kok di Google. Ya, maksud saya bisa cari sumber-sumber yang ada dari profesor siapa, dari teolog siapa gitu kan. Kan banyak ya. Translate aja ke Google Translate lalu cari di Google gitu. Pandangan-pandangannya ada. Maka harus datang pertama kali menekankan pada pertobatan. Betul. Ya, itu kan menarik ya. Karena nih, saya mengutip ya. Waktu itu Yesus mengutip ini ya, Yesaya ya. Saya buka dulu. Yesaya. Oh iya ini. Yesaya 61, saya bandingin Yesaya 61 sama Lukas. Saya tadi Kak ini ya. Kak siapa? Kak Juni. Saya buka dulu Yesaya 61 sama Lukas. Berapa tadi? Saya mau katakan gini, itu kan Israel. Tapi kan kita orang percaya. Beda. Dalam arti, makanya kita juga perlu cari tahu nih. Iya kita adalah kita yang dicangkokkan gitu ya. Tapi jangan salah loh. Ada hal yang kita terima yang Israel nggak terima. Ada yang Tuhan berikan kepada Israel, tapi Tuhan nggak berikan kepada kita. Nggak jadi masalah, karena kan berkatnya di masing-masing. Gitu ya. Jadi kalau misalnya justru ketika saya belajar, saya lebih puji Tuhan, saya lebih bersukacita ketika saya mendalami posisi identitas bagian yang terima orang percaya. Lukas berapa ya? Tunggu ya. Lukas 4. Abis ini ya, kalau ada yang mau naik boleh ya. Lukas 5 ayat 2 ada perahu. Tunggu. Lukas berapa sih tadi? Saya lupa lagi loh. Tunggu, yang ini bukan. Oh ya, Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Dikatakan gini. Roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Lalu kita bandingkan kan katanya Yesus mengutip Nabi Yesaya ya. Kita baca nih Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang kedua dulu ya. Roh Tuhan Allah ada padaku. Udah, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang sengsara dan merawat orang remuk hati. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan. Gak benar di sini. Dan hari pembalasan Allah kita. Yesus ternyata gak ngomong hal ini. Hari pembalasan Allah kita. Kenapa? Karena itu akan terjadi di kedatangan yang kedua. Kedatangan yang pertama yang Yesus katakan dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Tapi bicara hari pembalasan Allah kita nanti kedatangan yang kedua. Begitu. Ya, jadi apa yang hari kita bisa pelajari bahwa orang Israel diajar ketetapan Tuhan, kekudusannya Tuhan. Ya, mereka udah bisa disebut sebagai bangsa meskipun wilayahnya belum ada. Padahal sebenarnya kan wilayah itu punya Tuhan juga gitu ya. Ya, jadi